banyak kebun, banyak pagar. Dia lompat pagar masuk ke bawah. Masyarakat tetap mengejar dia, hanya dia lompat ke sungai. Baik Tribuners, selamat siang. Saat ini saya berada di Polsek Kabila, Kabupaten Bone Bolango. Dan Tribuners, kita akan melakukan wawancara dengan Kapolsek Kabila terkait dengan penangkapan Karimu Makidu atau alias Karimu yang sempat meresahkan warga Kabupaten Bone Bolango. Nah, Karimu ini Tribuners ditangkap pada Minggu 12 Oktober 2025, di mana dari informasi Karimu ditangkap di Kelurahan Olohuta, Kecamatan Kabila Tribuners. Karimu ini sudah menjadi buronan dari bulan Juni ya, dan akhirnya ditangkap pada bulan Oktober ini Tribuners. Baik Tribuners, kita akan masuk ke dalam. Baik, Kapolsek, terkait dengan penangkapan Karimu ini bisa dijelaskan bagaimana untuk kronologi penangkapannya, Pak? Ya, terima kasih. Kronologi penangkapan dari Karimu. Karimu ini adalah warga Olohuta, di mana Karimu seorang residivis juga yang kemarin kasus yang sama juga di tahun-tahun yang sudah cukup lama. Terakhir Karimu dengan laporan yang pengancaman disertai dengan kekerasan. Yang laporan tersebut sudah banyak dilaporkan di pihak kepolisian Polsek, Polres maupun Polda. Karimu memang sudah sangat meresahkan bagi masyarakat Kabila, khususnya di Pauwo, Tumbihe maupun Padengo, 3 desa yang berdekatan dengan tempat tinggalnya Karimu. Penangkapan Karimu ini memang tidak mudah, karena Karimu bukan orang yang ada hubungan dengan punya teman-teman kelompok lain atau keluarga yang di tempat tinggal. Karimu sudah tidak punya tempat tinggal. Karimu tinggal di tempat-tempat di semak-semak, di sungai maupun di hutan, baik di pinggiran sungai maupun berada di seberang sungai yang ada di Kabila. Sehingga itu menjadi kendala bagi kami Polsek untuk mencari Karimu. Sudah cukup lama kita mencari Karimu. Hampir 4 bulan kita mencari Karimu, mencari di mana dia tinggal, bersembunyi selama ini. Kronologi penangkapan Karimu itu sudah kami lakukan pencarian setiap hari, pagi, siang, dan malam sampai paginya lagi. Itu bergantian, maraton. Tim Resmob Polres, tim Resmob dari Polda maupun Polsek, kita sama-sama. Sambil berjalannya waktu, kami kumpullah dengan Forkopimcam. Kita kumpul dengan Forkopimcam, saya, Pak Camat, dan bersama 2 lurah Olohuta, di mana Karimu berdomisili, dan Lurah Tumbie, bertetangga dengan desa yang ada di Olohuta. Kami di situ rapat, kumpul dengan warga, bagaimana caranya Karimu dalam 1-2 hari ini bisa ketangkap. Sehingga masyarakat lewat Pak Camat, lewat Lurah, siap membantu kepolisian dalam upaya pencarian Karimu dengan cara menyisir semua semak-semak yang ada di wilayah Kabila ini. Lanjut, kita sudah rapat bersama, duduk bersama dengan masyarakat. Kami mengatakan ke masyarakat, menghimbau ke masyarakat dalam upaya pencarian Karimu, kami
siap dibantu oleh masyarakat, yang asalkan dengan catatan jangan ada upaya tindak pidana yang baru berupa kekerasan. Biarlah itu sama kita, jangan sampai upaya mencari Karimu, menangkap Karimu bisa memakan korban baik dari masyarakat itu maupun dari si Karimu. Karena Karimu pernah di sebelumnya di kasus Karimu yang dulu, upaya penangkapan Karimu, 2 menjadi korban. Karimu yang kena barang tajam, senjata tajam, dan yang menangkap juga kena senjata tajam. Karena selama ini Karimu, kita tahu bersama, hidupnya selalu dengan membawa parang. Ya, laporannya banyak, bongkar warung, bongkar kios. Yang terakhir ini masuk ke dalam rumah dengan cara mengancam minta uang. Begitu laporan sesuai laporan yang kami terima dari si pelapor. Akhirnya pada saat itu hari Minggu itu kami dihubungi oleh Bapak Camat, masyarakat sudah siap untuk hari Minggu mencari, maka kami dari kepolisian wajib harus bersama-sama dengan masyarakat. Tujuannya adalah melindungi Karimu maupun melindungi masyarakat. Seperti itu. Kita rapat, kita duduk di satu titik yang telah ditentukan oleh Pak Camat dengan beberapa warga, hampir 30 warga. 30 warga Lohuta kumpul dengan dibantu oleh kedua kepala desa atau lurah, dan kita bagi 3 kelompok karena akan kita lakukan dengan cara menyisir, seperti ibaratnya kayak sarang laba-laba. Artinya laba-labanya di tengah, Karimunya mungkin di tengah, kita sisir dari 3 penjuru. Kita buat melingkar, tetapi tetap saya menghimbau, ulang-ulang menghimbau, tolong hati-hati, karena yang semak-semak yang kita akan sisir itu memang semak-semak yang semak-semaknya itu harus merangkak, tidak bisa jalan, harus merangkak masuk ke bawah. Takutnya pada saat ketemu dengan yang kita cari, kita malah maju susah, mundurnya susah. Itu seperti itu. Sehingga pukul 7 kita apel bersama dengan pemerintahan kecamatan maupun desa, masyarakat, kita bagi 2, 7, 8, 15 kita bergerak mencari Karimu, membagi 2-3 kelompok, sehingga di kelompok 2 di wilayah timur masuk ke semak-semak, ketemulah dengan Karimu. Karena Karimu melihat banyaknya anggota Polri dan masyarakat, Karimu lari sehingga terjadi kejar-kejaran di semak-semak tersebut. Karena itu yang saya sampaikan tadi, semak-semaknya harus banyak yang merangkak, berdiri, merangkak lagi, sehingga Karimunya sudah kehabisan tenaga. Anggota masyarakat tidak bisa langsung menangkap atau langsung loncat begitu langsung menangkap Karimu, tidak boleh, karena Karimu berjalan, berlari sambil mengayunkan senjata tajamnya begitu, atau berupa parang, mengayunkan parangnya. Tetapi ada salah satu kepala desa yang masih simpati sama Karimu, memohon Karimu untuk menyerahkan diri. Stop Karimu, kamu jangan lari lagi, stop. Seperti video yang beredar, karena banyak masyarakat yang like, stop Karimu, stop, kamu kita hanya amankan, menyerahkan diri saja Karimu. Tetap aja Karimu lari terus sambil mengayun-ayunkan senjata parangnya. Stop Karimu. Masyarakat, polisi dengan masyarakat dibantu camat, kami tetap mengejar Karimu, karena semuanya sudah
semuanya sudah dilingkar oleh anggota Polri dan masyarakat, maka Karimu lari ke pinggiran sungai. Dia memilih ke sungai karena dari sungai tidak ada anggota dari situ, tidak ada masyarakat. Lari ke sungai, melewati pagar. Di situ memang kita ketahui banyak kebun, banyak pagar. Dia lompat pagar masuk ke bawah. Masyarakat tetap mengejar dia, hanya dia lompat ke sungai. Diberikan tembakan peringatan ke udara, tetap dia tidak mau berhenti. Hanya dia lompat ke sungai karena sungainya deras. Sungainya deras, Sungai Bone itu deras, airnya juga waktu itu memang agak besar karena habis hujan. Karimu butuh berenang sehingga parangnya terlepas. Sudah terlepas, disitulah semua langsung menangkap Karimu. Berenang langsung ditangkaplah Karimu karena parangnya sudah terlepas. Kapolsek, ini Karimu ditangkap di desa mana, Pak? Masih di desa Olohuta. Masih di desa Olohuta. Iya. Di desa Olohuta, ya Sungai Bone. Sungai Bone. Karena kalau sungai itu kan sudah batas antara Kabila dan Boto Pinggir. Ya. Pak, ini Karimu apakah pernah melawan ke anggota atau bagaimana, Pak, saat penangkapan? Sejarahnya Karimu, kalau kata masyarakat sini, sang tertangkapnya sang legenda. Iya. Karimu setiap dilakukan penangkapan pasti dia melawan dengan senjata tajam dari sebelumnya, dari kapolsek sebelumnya, dari sebelum saya pun Karimu sudah berapa kali masuk penjara, pasti dia melawan dengan senjata tajam. Ya tantang seperti itu. Tangkap jauh. Tarik. Ame. Nice. Wow. Baik, Tribuners, tadi kita sudah melakukan wawancara dengan Kapolsek Kabila, Pak Veron Baiku, terkait dengan penangkapan Karimu yang meresahkan warga Kabupaten Bone Bolango dalam program Saksi Kata, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.